Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 7 yang berkata demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika kita jujur kepada diri kita sendiri, tentu kita harus mengaku bahwa dalam hidup ini kita sering kecewa karena berbagai sebab. Di antara kekecewaan yang ada, mungkin ada yang besar atau yang kecil, dan mungkin disebabkan oleh apa yang terjadi pada diri kita, orang lain, atau lingkungan. Kekecewaan terjadi ketika apa yang kita harapkan tidak terjadi, atau jika apa yang tidak kita harapkan terjadi. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kasih, pertanyaan mereka mungkin bertalian dengan kenyataan bahwa Tuhan seakan membuat umatnya kecewa. Doa yang diucapkan sejak lama misalnya tidak kunjung terjawab, dan itu membuat manusia merasa dikecewakan. Pada intinya bagi manusia, kekecewaan adalah rasa sedih karena kita tidak mengerti mengapa sesuatu berjalan tidak sesuai dengan pengharapan kita. Kekecewaan belum tentu dosa, karena Tuhan juga sering dikecewakan oleh manusia, sekalipun Ia tahu segala yang akan terjadi dan penyebabnya. Jika kekecewaan Tuhan adalah karena kebodohan manusia, kekecewaan manusia adalah juga karena hal yang sama. Kekecewaan manusia menjadi dosa jika manusia tidak mengakui bahwa kebodohan manusia adalah penyebabnya, dan itu mungkin termasuk kebodohan dirinya sendiri. Mereka yang tidak mengerti bahwa segala sesuatu berjalan menurut rancangan Tuhan adalah orang-orang yang bodoh. Mereka yang kecewa adalah orang-orang bodoh yang kemudian bisa membenci orang lain, keadaan di sekelilingnya, atau dirinya sendiri. Mereka yang kecewa bisa saja melakukan hal-hal yang lebih bodoh lagi dengan melakukan kekerasan atau kebencian kepada orang lain, lingkungan, dan dirinya sendiri. Mereka yang sangat kecewa bisa saja mengutuki Tuhan. Salah satu orang yang hampir kecewa adalah Rasul Paulus yang menderita karena suatu sebab. Apakah penderitaan itu adalah penderitaan fisik, spiritual, atau emosional? Tidaklah ada orang yang bisa memastikan. Tetapi ia jelas sangat menderita karena ia mengatakan bahwa ia mempunyai suatu duri dalam daging.
Jika duri itu tidak mematikan tubuh jasmaninya, jelas bahwa ia merasa sakit sekali. Karena itu, Rasul Paulus sudah berseru 3 kali untuk memohon pertolongan Tuhan, tetapi seakan Tuhan tidak mendengar. Tuhan malahan memberi Paulus pengetahuan bahwa ia sendiri sudah menyuruh utusan iblis untuk menyiksa Paulus. Bagaimana Tuhan yang Maha Kasih bisa membiarkan iblis untuk mengganggu Paulus? Ada hal yang menakutkan semua orang percaya. Tetapi itu bukanlah hal yang tidak mungkin, karena Ayub yang sangat taat kepada Tuhan juga mengalami penderitaan yang sangat besar ketika Tuhan mengizinkan iblis untuk menyerang Ayub. Dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 12 mengatakan, "Maka firman Tuhan kepada iblis, 'Nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya.' Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan." Tetapi Ayub bukanlah orang yang bodoh. Ia mengerti bahwa Tuhan mempunyai maksud tertentu dalam semua yang dialaminya. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kasih dalam semua keadaan. Tahukah Paulus maksud Tuhan dengan membiarkan dirinya menderita? Mungkin saja ia pada mulanya tidak mengerti hal itu. Karena itu, Paulus memohon sampai 3 kali agar Tuhan melepaskannya dari duri itu. Jika ia mengerti apa maksud Tuhan dari mulanya, tentu Paulus sebagai rasul tidak perlu memohon kelepasan. Tetapi melalui pergumulannya, Paulus kemudian mengerti bahwa semua itu terjadi agar ia tidak meninggikan diri. Sebagai anak Tuhan, Paulus bisa saja merasa sombong jika Tuhan selalu memberikan kenyamanan, kesuksesan, dan kemakmuran kepadanya. Hari ini, jika kita mengalami penderitaan dan kekecewaan karena orang lain, karena lingkungan, atau karena diri kita sendiri, kita harus menyadari bahwa seperti Ayub dan Paulus, kita pun pengikut Tuhan. Bagi pengikut Tuhan, penderitaan hidup adalah hal yang biasa. Berlawanan dengan apa yang diajarkan oleh sebagian orang Kristen, kita harus menghindari kebodohan manusia yang merasa bahwa Tuhan harus selalu melimpahkan berkat-Nya dalam bentuk apa yang enak saja. Sebab Tuhan yang Maha Kasih mempunyai rencana yang besar dalam diri setiap umat-Nya, dan melalui pergumulan hidup, kita bisa menerima berkat yang besar, yaitu iman yang makin teguh kepada Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal 12, ayat 7 mengatakan, "Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?" Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dari perenungan hari ini, kita belajar bahwa kekecewaan dan penderitaan adalah bagian dari realita kehidupan manusia, bahkan bagi mereka yang hidup setia kepada Tuhan. Rasul Paulus dan Ayub adalah contoh nyata bahwa penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan menjauh, melainkan justru seringkali menjadi sarana yang Tuhan pakai untuk mendidik, membentuk, dan memperdalam iman umat-Nya. Tuhan bukanlah Allah yang selalu menjawab sesuai keinginan kita, tetapi Dia adalah Allah yang selalu memberi apa yang kita butuhkan, bahkan ketika itu datang dalam bentuk duri dalam daging. Ketika kita berdoa dan belum menerima jawaban yang kita harapkan, bukan berarti Tuhan tidak peduli. Terkadang seperti Paulus, kita harus belajar bahwa kasih karunia Tuhan cukup bagi kita, dan dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Inilah cara Tuhan menjaga kita agar tidak meninggikan diri, agar kita tetap rendah hati, bergantung kepada-Nya, dan memahami bahwa semua yang kita miliki dan alami adalah karena kemurahan Tuhan semata. Kekecewaan seringkali timbul karena kita lupa bahwa kehidupan ini bukan tentang kenyamanan, tetapi tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ketika kita sadar
bahwa penderitaan adalah bagian dari proses ilahi untuk mendewasakan iman kita, maka kita tidak lagi mengutuki penderitaan itu, melainkan menerimanya dengan pengharapan dan kerendahan hati. Kita pun belajar untuk tidak mudah kecewa, tidak membenci keadaan, dan tidak menyalahkan Tuhan, melainkan justru mendekat kepada Tuhan dan berserah kepada rencana-Nya yang sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kasih Tuhan tidak diukur dari seberapa nyaman hidup kita, tetapi dari seberapa dalam Dia membentuk kita untuk serupa dengan Kristus. Penderitaan dalam tangan Tuhan bukanlah kutuk, melainkan alat kasih untuk menyucikan, meneguhkan, dan memurnikan hidup kita. Maka, ketika kita merasa tertusuk duri dalam daging, jangan menyerah. Sebaliknya, berdoalah seperti Paulus, dan bukalah hati untuk memahami apa yang sedang Tuhan ajarkan kepada kita. Sebab kasih Tuhan tidak pernah gagal, dan rencananya selalu penuh pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa yang kami tinggikan, di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan ketika kami sedang berada dalam penderitaan dan kekecewaan. Ajarilah kami untuk percaya kepada rencana-Mu, meski terkadang tidak kami mengerti. Kuatkan iman kami seperti Paulus dan Ayub, agar kami tetap setia dan rendah hati. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu Tuhan, yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan,
mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan, Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.